Dan jangan melihat bahwa pejabat itu banyak orang-orang yang tidak bermutu, banyak sekarang yang punya hati, dan mereka juga bekerja dengan hati dan mempertaruhkan juga nyawanya untuk negeri ini. Bagi kedua terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti serta tim penasihat hukumnya, pesan Luhut semacam itu bisa saja ditafsirkan sebagai bagian dari upaya untuk membungkam sikap kritis publik terhadap pejabat negara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada hari Kamis 8 Juni 2023, Menko Kemaritiman dan Investasi atau Marves, Luhut Binsar Panjaitan, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Seperti dilansir CNN Indonesia tanggal 20 Februari 2023, dua aktivis HAM ini dilaporkan Luhut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 September 2021 atas dugaan pencemaran nama baik terkait unggahan video di akun YouTube Haris Azhar dengan judul dalam tanda kutip "Ada lot Luhut di balik relasi ekonomi tanda hubung Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN juga ada", yang berisi perbincangan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Dalam percakapan di video tersebut disebutkan bahwa PT Tobakom Del Mandiri yang merupakan anak usaha Toba Sejahtera Group, di mana Luhut merupakan salah satu pemegang saham, terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Setelah mendalami laporan tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Haris dan Fathia sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Nah, kehadiran Luhut dalam sidang yang digelar pada hari Kamis 8 Juni 2023 sebagai saksi usai Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ditetapkan sebagai terdakwa. Yang menarik, usai memberikan kesaksian di persidangan, Luhut atas izin majelis hakim melontarkan pesan menohok yang membuat seisi ruang persidangan terdiam. Yang mulia, terima kasih bahwa sidang ini hari ini sudah hampir berakhir, dan saya ingin menyampaikan sekali lagi pada anak-anak muda ini terima kasih. Mereka sudah menjadi penanya-penanya, dan saya titip kalian adalah orang Indonesia, jadi jangan cederai negaramu sendiri. Negara kita ini, negara Indonesia ini terus maju dan berkembang ke depan. Dan jangan melihat bahwa pejabat itu banyak orang-orang yang tidak bermutu, banyak sekarang yang punya hati, dan mereka juga bekerja dengan hati dan mempertaruhkan juga nyawanya untuk negeri ini. Anda mungkin belum pernah mengalami itu, kami ini mengalami itu. Dan kami juga tidak ingin mencederai apa yang sudah diproklamasikan oleh pendiri bangsa ini. Dan saya titip sekali lagi, sebelum Anda memberikan sesuatu kesimpulan-kesimpulan, cermati data-data yang ada, lakukan rekonfirmasi, baru Anda sampai kepada kesimpulan. Sehingga tidak ada orang yang kamu cederai, yang sekarang jejak digitalnya itu akan hidup sepanjang masa. Sekali lagi itu yang mulia, terima kasih kepada yang mulia kepemimpinannya, dan terima kasih pada jaksa dan juga pada semua kita yang hadir. Ke depan, ruang pengadilan itu bebas buat semua, dan saya tidak pernah akan terpengaruh dengan apa-apa. Dan kalau yang mulia memerlukan saya lagi hadir di sini, saya akan hadir. Ya, pesan Luhut bisa saja menimbulkan multitafsir. Bagi kedua terdakwa, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti serta tim penasihat hukumnya, pesan Luhut semacam itu bisa saja ditafsirkan sebagai bagian dari upaya untuk membungkam sikap kritis publik terhadap pejabat negara. Meski demikian, pesan Luhut semacam itu juga bisa ditafsirkan sebagai sebuah warning atau peringatan kepada masyarakat luas agar
bisa membedakan antara kritik dan pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan orang lain. Poinnya, kalau menuduh orang lain harus memiliki bukti yang akurat, bukti yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga tidak timbul fitnah. Dalam konteks demikian, karena kasus dugaan pencemaran nama baik ini sudah masuk ke ranah hukum, tentu kedua terdakwa harus bisa membuktikan tuduhannya di sidang pengadilan. Begitulah kira-kira poin penting yang ingin disampaikan Luhut melalui pesannya yang sangat menohok itu. Nah, kalau kita runut kronologinya, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Maret 2022. Seperti dilansir tribunnews.com 3 April 2023, kedua tersangka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pada 1 November 2022. Nyaris 7 bulan sejak pemeriksaan perdana mereka sebagai tersangka. Setelah berkas perkara lengkap, Polda Metro Jaya melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan terkait dengan unggahan video di kanal YouTube Haris Azhar yang berisi percakapan antara Haris dan Fathia. Dalam video yang berjudul tadi yang saya sebut, ada lot Luhut di balik relasi ekonomi, tanda hubung Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin ada juga. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sementara itu dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 April 2023, Jaksa Penuntut Umum atau JPU seperti dikutip merdeka.com 8 Juni 2023 mendakwa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Jaksa menilai Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sengaja mengangkat isu yang membahas mengenai kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia mengenai praktek bisnis tambang di Blok Wabu dan situasi kemanusiaan serta pelanggaran HAM, termasuk adanya benturan kepentingan sejumlah pejabat publik dalam praktek bisnis di Blok Wabu yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, titik 2 kasus Intan Jaya. Alasannya karena Haris Azhar melihat ada nama Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Jaksa Penuntut Umum, tujuan Haris Azhar menggelar diskusi mengenai Koalisi Bersihkan Indonesia untuk menarik dan mengelabui masyarakat dengan cara mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Jaksa menilai Haris Azhar bersama tim produksi kemudian mencari narasumber yang tepat, yaitu Fathia Maulidiyanti dan Owi. Menurut Jaksa, Fathia Maulidiyanti sudah mengetahui maksud dan tujuan Haris Azhar ingin mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kasus tersebut, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dinilai telah melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena kasus dugaan pencemaran nama baik ini sudah masuk ke meja hijau, tentu akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Secara hukum, kedua terdakwa dan tim penasihat hukum tentu harus bisa membuktikan tuduhannya di sidang pengadilan melalui bukti dan data serta keterangan saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga tidak terbukti kalau kedua terdakwa melakukan pencemaran nama baik. Tentu kita semua sangat berharap persidangan kasus ini bisa berlangsung secara fair, jujur dan adil tanpa intervensi pihak manapun, sehingga majelis hakim mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan bukti dan keterangan saksi, baik saksi ahli maupun saksi fakta, sehingga upaya penegakan supremasi hukum melalui tagline hukum sebagai panglima di negeri ini tidak hanya sekedar slogan dan retorika belaka. Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.